Assalamualaikum, terima kasih sudah klik video ini. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat, bahagia, dan tentunya diberikan kelancaran rezeki, amin. Dan kasus yang akan dibahas kali ini sangat mengerikan dan bikin kita geram, dimana ada seorang ibu dengan sengaja dia telah menyakiti anak kandungnya sendiri sesaat setelah dilahirkan. Nah, apa kira-kira penyebabnya? Langsung aja yuk kupas tuntas di channel Rikaro. By the way, mohon maaf nih teman-teman karena beberapa video kali ini saya tidak bisa hadir di hadapan kalian dikarenakan sesuatu hal. Namun kisahnya tetap saja bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. So, disimak ya. Wanita ini berinisial SK. Dia berusia 23 tahun, tinggal di Desa Wakapsir, Kecamatan Alor, Barat Daya, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Dan untuk mempermudah penyebutan, kita sebut saja dia Siska. Dia diketahui seorang wanita ramah dan juga pendiam. Dan sembari sebelum bekerja, dirinya ini menghabiskan banyak waktu di rumah dan sesekali keluar bersama teman-temannya. Dia tinggal di rumah peninggalan keluarganya sambil mencari pekerjaan. Disitulah dirinya kemudian bekerja menjadi karyawan peternak babi milik keluarganya untuk mencukupi kecukupan sehari-hari. Siska dikenal tidak terlalu banyak mengobrol dengan tetangganya. Dia terlihat hanya sesekali bertegur sapa. Dia ternyata memiliki seorang kekasih. Kekasih Siska ini adalah warga kampung yang berbeda dengannya. Melalui via online chat, dirinya bertemu dengan lelaki yang ia sukai. Siska sesekali mendapatkan uang untuk makan dan juga belanja dari sang kekasih. Tetapi sayangnya, Siska ini kurang mengetahui siapa sebenarnya jati diri kekasihnya ini. Hari-hari berlalu, Siska dan kekasihnya menjalani kehidupan masing-masing. Kekasih Siska sepulang bekerja kadang singgah ke rumah Siska. Kemudian mereka pun semakin dekat dan saat itulah Siska akhirnya mengetahui bahwa sang kekasih ini telah memiliki istri. Siska awalnya tidak menerima hal tersebut, namun karena ucapan manis kekasihnya, Siska pun kembali luluh dan tetap melanjutkan hubungan tersebut hingga keduanya sudah sampai seperti suami istri. Siska ternyata hanya merupakan gadis simpanan, di mana sebagai pelampiasan hawa nafsu saja untuk sang kekasih. Di saat kala itu ia sedang bermasalah dengan istrinya. Namun setelah kekasihnya ini menyelesaikan masalah dengan istrinya, Siska pun ditinggalkan begitu saja. Siska mencoba menghubungi, namun ia mendapatkan hasil yang nihil. Kekasihnya telah meninggalkannya tanpa jejak dan bahkan memblokirnya. Siska pun menyerah dan memutuskan tidak meneruskan harapan dengan kekasihnya itu. Hingga pada suatu hari, Siska mulai merasakan ada hal yang tidak wajar dari tubuhnya. Dia merasa mendapatkan gejala wanita yang sedang hamil. Siska pun mengecek kesehatannya dan dengan terkejut dia benar ternyata sedang hamil. Dan Siska lalu segera menghubungi kekasihnya. Dia pun mendatangi rumahnya, namun dia tidak berani untuk mengungkapkan dan dia hanya bisa menunggu kekasihnya itu. Tetapi harapan itu kandas setelah sang kekasih menolak kehadirannya dan bahkan mengusirnya. Kekasihnya ternyata hanya menganggapnya seperti wanita bayaran dan tidak ingin perbuatannya diketahui oleh istri sahnya. Di mana di dalam budaya mereka tidak akan adanya pengakuan sah untuk pernikahan kedua. Siska pun akhirnya pulang dengan kesedihan. Dia takut dengan gunjingan warga desa, terlebih dengan keluarga dan juga tetangga dekatnya. Siska berdiam diri di rumah demi menyembunyikan kehamilannya. Dia terlihat selalu menutupi perut buncitnya selama 6 bulan. Dan selama itulah Siska tidak pernah ingin terlalu terlihat. Dia menggunakan kain menutupi tubuhnya jika bepergian. Dan malam menjelang subuh, kala itu Siska merasakan kesakitan pada perutnya. Dia mengira perut mulasnya akibat ingin buang air besar. Dia tergopoh-gopoh pergi ke toilet, namun karena tidak ada air, lalu dia pergi berjalan ke belakang rumahnya di kandang babi.
Setelah dirinya ingin membuang hajat, ternyata dia terkejut, bukan BAB, melainkan dirinya ini malah melahirkan seorang bayi yang terbilang sangat kecil, lantaran ia harus melahirkan lebih cepat. Siska terkejut dan panik, karena saat itu masih jam 2 malam menjelang pagi. Takut tetangganya bangun melihat dirinya ini di luar rumah dalam keadaan bermandikan darah kelahiran sang anak. Setelah Siska melihat bayi merah tersebut, dia malah diselimuti mata kebencian. Lantas dia langsung menekan leher dan bahkan membekap mulut bayinya sendiri agar warga tidak mengetahui bahwa dirinya ingin melahirkan bayi hasil dari hubungan gelap dengan sang kekasih. Dengan tega kala itu Siska kemudian berdiri mengikat perutnya sendiri dan dia berjalan pelan mengambil besi di samping rumahnya. Siska menggali tanah di samping rumahnya dengan sisa tenaganya untuk menguburkan tubuh bayinya sendiri. Lalu kemudian dia mengembalikan besi tersebut dan membersihkan setengah dari ceceran darah yang tercecer di tempat yang dia injak. Siska lalu membersihkan dirinya dengan sehelai kain yang ada karena tidak ada air kala itu. Dan keesokan harinya, tepatnya di siang hari, tetangga Siska mencium ada aroma busuk dan juga amis yang begitu menyengat saat pulang bekerja. Dia lalu melihat ada seekor anjing yang sedang memakan gumpalan merah di atas tanah dengan aroma yang menyengat. Tetangga Siska kemudian terkejut bahwa yang dia lihat adalah bayi yang masih merah dengan lengannya yang telah terputus dimakan seekor anjing liar. Tetangga Siska pun berteriak memanggil warga sekitar yang lain sambil mengusir anjing liar tersebut. Dan warga dengan cepat menduga bahwa itu adalah perbuatan Siska karena masih ada darah yang tercecer di sekitar rumahnya. Warga kemudian mendatangi rumah Siska. Namun Siska yang pada kala itu masih terbaring tidak bertenaga dan juga lemas, dia pun hanya bisa pasrah. Warga kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolsek setempat dan Siska dibawa untuk diberikan pertolongan perawatan dan juga dimintai keterangan lebih lanjut. Lalu saat ini Siska diberikan langkah hukum atas tindakan kejinya. Dia pun dijerat dengan pasal 80 ayat 3 pasal 76C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak atau pasal 341 KUHP dengan ancaman hukuman pidana kurungan selama 7 tahun bahkan hingga 15 tahun penjara. Oke teman-teman, demikianlah kasus pada hari ini. Kasus yang benar-benar bikin geram, di mana sang ibu yang berani melakukan hubungan gelap, lalu dia tidak bertanggung jawab atas apa yang diperbuat. Justru dia malah menghabisi anaknya yang baru saja lahir dengan secara keji, bahkan sampai anaknya ini dimakan oleh hewan. Dan teman-teman, begitu keji juga sang kekasih yang lepas tangan begitu saja dan dengan tega mengusir Siska dari hidupnya. Gimana nih pendapat kalian dengan kasus kali ini? Sampaikan di kolom komentar dengan bahasa yang sopan tentunya. Ingat untuk selalu hati-hati dan juga waspada. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye!